Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Wahid Nugroho, NIM 230802537. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan konseling Islami berbasis tradisi pesantren. Kata pengantar itu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul Pendekatan Konseling Islami berbasis tradisi pesantren ini. Makalah ini bertujuan mengkaji integrasi tradisi pesantren ke dalam praktek konseling Islami, menghasilkan model konseling yang kontekstual dan efektif. Penulis berharap makalah ini bermanfaat bagi praktisi, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada konseling Islami. Latar belakang konseling Islami dan pesantren. Di tengah modernisasi kebutuhan bimbingan dan konseling vital, konseling Islami menawarkan solusi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai alternatif pendekatan Barat yang mungkin tidak selaras dengan nilai religius masyarakat Indonesia. Yang kedua ada rumusan masalah. Satu, konsep dasar. Apa saja konsep dan prinsip dasar dalam konseling Islami. Yang kedua, kontribusi pesantren. Bagaimana tradisi dan nilai-nilai pesantren berkontribusi dalam proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, model dan teknik. Apa saja model dan teknik konseling yang diterapkan dalam tradisi pesantren. Yang terakhir, kelebihan dan keterbatasan. Apa kelebihan dan keterbatasan pendekatan konseling Islami berbasis tradisi pesantren? Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan. Satu, menjelaskan konsep dan prinsip dasar dalam konseling Islami. Yang dua, menganalisis peran tradisi dan nilai-nilai pesantren dalam proses bimbingan. Yang ketiga, mengidentifikasi model dan teknik konseling yang khas dalam tradisi pesantren. Yang terakhir, mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan pendekatan konseling berbasis tradisi pesantren. Selanjutnya ada landasan teori, menyajikan teori-teori relevan dengan pendekatan konseling Islami berbasis tradisi pesantren. Yang satu ada teori konseling Islami, Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, psikologi humanistik atau positif, kesamaan nilai dengan Islam. Yang ketiga, definisi konseling Islam dan tradisi pesantren. Yang keempat, pandangan ahli psikologi Islam dan tokoh pesantren. Yang kelima, konsep dasar, tazkiyatun nafs, taubat muhasabah. Yang terakhir, kerangka integrasi prinsip Islam dan teknik konseling modern. Selanjutnya yaitu ada model dan teknik konseling pesantren. Satu, keteladanan kiai, perilaku dan cara kiai menyelesaikan masalah menjadi contoh langsung bagi santri, bentuk konseling pasif yang efektif. Yang kedua, sorongan dan bandungan. Sorogan dialog personal dan bandungan nasihat kelompok. Disiplin bimbingan akademik dan personal. Yang ketiga, pemanfaatan kitab kuning, kitab seperti Ta'lim al-Muta'alim dan Ihya Ulumuddin menjadi rujukan untuk masalah etika, moral, dan spiritual. Yang keempat ada praktik spiritual, riyadhah, amalan spiritual seperti zikir, puasa, sunnah, atau salat tahajud sebagai katarsis dan ketenangan jiwa. Yang terakhir ada lingkungan komunal, hidup bersama di asrama, melatih interaksi, toleransi, dan menciptakan sistem konseling sebaya informal. Selanjutnya kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan holistik mengintegrasikan aspek spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Yang dua, berbasis spiritualitas, menempatkan hubungan dengan Tuhan sebagai pusat penyesalan masalah. Yang ketiga, preventif,
mencegah masalah kejiwaan melalui pembahasan hidup teratur dan religius. Yang kedua ada keterbatasan. Satu, kurang terstruktur, tidak memiliki tahapan dan prosedur ter terstandarisasi seperti konseling modern. Yang kedua, subjektivitas kiai. Solusi sangat tergantung pada kearifan dan pengalaman personal kiai. Yang ketiga, penanganan kasus klinis tidak dirancang untuk gangguan psikologis berat yang memerlukan intervensi medis. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Pendekatan konseling Islami berbasis tradisi pesantren adalah model holistik dan relevan, mengintegrasikan nilai-nilai Islam, tauhid, akhlakul karimah, ukhuwah Islamiyah dengan kearifan lokal dan praktik spiritual, efektif mengatasi masalah psikologis dan spiritual melalui muhasabah, tazkiyatun nafs, zikir, doa, serta bimbingan ulama. Ini berfokus pada pembentukan karakter berlandasan nilai Islam dan kearifan lokal, menjadikannya solusi komprehensif sesuai konteks budaya Indonesia. Dan selanjutnya ada saran dan studi kasus. Saran 1, untuk membaca, memahami esensi dan potensi konseling Islami berbasis pesantren sebagai solusi psikologis dan spiritual. Yang kedua, untuk peneliti lain, lakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas dan pengembangan kurikulum konseling Islami pesantren. Yang ketiga, untuk masyarakat terbuka terhadap layanan konseling yang mengintegrasikan nilai agama dan budaya lokal, serta mendukung pengembangan pusat konseling berbasis pesantren. Yang kedua ada studi kasus hipotesis santri A. 1, permasalahan santri A 16 tahun 6 bulan di pesantren, murung, malas mengaji, prestasi menurun, homesick, sulit adaptasi. Yang kedua, intervensi kiai, pendekatan personal, mendengarkan aktif nasihat, kisah ulama, niat awal, resep spiritual, surat al-waqiyah, istighfar, intervensi lingkungan, senior membantu. Yang ketiga, hasil setelah 2 minggu santri A lebih ceria, aktif mengaji, bersahabat, keluhan homesick berkurang.